Badan kamu kurus dan kamu merasa susah banget untuk menambah berat badan? Kalau iya, video ini cocok banget buat kamu karena aku lagi mau bahas nih soal 3 kelompok orang yang memang nasibnya susah gemuk dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Tonton video ini sampai habis. Buat ilustrasi, nih kenalin sama 3 orang. Yang pertama namanya William, yang kedua namanya Vero, dan yang ketiga namanya Gary. Mereka akan menjadi contoh pembahasan kita hari ini, dan masing-masing orang akan mewakili satu alasan yang sering dikemukakan kebanyakan orang kurus yang merasa susah gemuk. Orang pertama adalah si William. William ini mewakili orang yang bilang sudah makan banyak, tapi tetap nggak gemuk-gemuk. Bingung mereka kenapa, dan akhirnya merasa memang genetiknya atau nasibnya ya nggak bisa gemuk. Mulai sebut-sebut diri ektomorf biasanya. Berbeda dengan William, orang kedua, si Vero, tahu alasan kenapa dirinya kurus. Dia kurus karena nggak bisa makan banyak. Makan banyak dikit sudah kekenyangan. Bingung dia caranya gimana supaya bisa gemukin badan dengan lebih mudah. Terus yang ketiga, si Gary, ini orangnya mirip-mirip sama William. Merasa sudah makan banyak, tapi nggak gemuk-gemuk juga. Cuman bedanya, si Gary ini orangnya tinggi dan hobi banget berolahraga. Jadi dia heran tuh, udah makan banyak, rajin olahraga, tapi kok badannya nggak bisa kelihatan atletis, malah kurus jatuhnya. Nah sekarang kita coba bahas satu-satu ya, kenapa sih ketiga orang ini susah gemuk? Yang pertama, si William, ngakunya makan banyak nih, tapi susah gemuk. Dan untuk orang yang alasannya seperti ini, jawabannya simpel kok. Ya makannya itu sebenarnya kurang banyak. Untuk menambah berat badan, kita perlu mencapai kondisi surplus kalori, alias kalori masuk dari makanan itu lebih besar daripada kalori yang kita bakar melalui aktivitas. Nah kalau nggak surplus kalori, secara konsisten, berat badan kita juga nggak akan naik. Orang seperti William ini seringkali merasa sudah makan banyak. Merasa, jadi perasaannya doang. Padahal banyak atau sedikit itu relatif. Contohnya nih, merasa makan nasi sepiring 3 kali sehari dan lauk 3 kali sehari sudah merasa makan banyak. Padahal bisa jadi ini baru mepet 2000-an kalori dan dia butuh lebih dari itu untuk surplus kalori. Bisa juga tipikal orang seperti William ini nggak konsisten makan banyaknya, alias dia cuma makan banyak sesekali dalam sehari. Sisanya ya banyak skipping meal atau melewatkan jam makan. Dan yang diingat cuma yang makan banyaknya saja. Ya tetap aja susah surplus kalau begini. Kita nggak bisa berharap makan banyak seminggu terus berat badannya naik. Perlu konsisten menambah asupan kalori setiap hari. Karena ya kemarin berat badannya kurus, karena itu kurang makannya. Jadi memang secara keseluruhan harus ditambah terus makannya. Jadi sebenarnya untuk orang seperti William ini solusinya adalah make sure pola makannya sudah surplus kalori dan juga konsistensinya dicek lagi. Terus yang kedua nih, ngomongin si Vero yang ngeluhnya susah gemuk karena nggak bisa makan banyak. Dan untuk yang alasannya seperti ini, jawabannya sederhana. Orang seperti ini tuh belum menerapkan strategi pemilihan jenis makanan yang mempermudah untuk penambahan berat badan. Si Vero ini setelah dicek lagi, ternyata makanannya itu nasi ya, ukurannya standar gitu ya, sayurnya banyak dan lauknya yang rendah minyak. Terus minuman kesukaannya itu air mineral, dan si Vero ini juga nggak pernah nyemil juga. Kelihatannya sih memang sehat ya, tapi kalau dilihat untuk konteks mau menambah berat badan, kebiasaan makan seperti ini bikin susah untuk surplus kalori, karena pilihan makanannya rendah kalori semua. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk menambah asupan kalori kamu tanpa kamu merasa terlalu kenyang. Utamanya dengan menambahkan makanan yang densitas energinya tinggi, alias makanan yang padat kalori, tapi tetap dicari yang padat gizi dan ditambahkan ke pola makan kamu. Terus yang ketiga nih, si Gary nih. Dari ceritanya tadi, si Gary itu kan aktif banget tuh. Jadi memang sebenarnya si Gary ini masalahnya ya kalori keluarnya itu tinggi juga. Kalau orang kalori keluarnya tinggi, ya dia perlu makan lebih banyak lagi supaya bisa surplus. Tipsnya untuk orang seperti Gary ini adalah, kalau tidak harus, coba untuk tidak berlebihan aktivitas fisiknya, terutama dari olahraga yang bertipe kardiovaskular, dan mengutamakan olahraga yang berupa angkat beban. Olahraga angkat beban ini pembakaran kalorinya tidak sebanyak kardio dalam durasi dan intensitas yang sama, tapi menstimulasi massa otot jauh lebih tinggi, karena memang olahraga angkat beban itu fungsinya untuk meningkatkan massa otot. Tapi di samping itu ingat, si Gary tetap harus mengkonsumsi cukup kalori, karena dari sinilah berat badan akan naik. Selain kalori, proteinnya juga harus cukup, karena untuk meningkatkan massa otot itu butuh cukup protein. Bahan baku pembangun otot adalah protein itu sendiri. Nah, dari 3 case orang ini, kita dapat beberapa pelajaran. Yang pertama, perlu surplus kalori. Ini yang terpenting. Tanpa surplus kalori, berat badan kamu tidak akan naik. Yang kedua, perlu konsisten surplus kalorinya. Nggak bisa sehari, 2 hari, seminggu doang surplus kalori terus ngarep gemuk, nggak bisa. Yang ketiga, perlu menerapkan strategi di pola makan, supaya tidak kekenyangan dengan memilih makanan yang lebih padat kalori. Yang keempat, perlu memilih aktivitas yang mendukung perkembangan otot, supaya yang naik massa ototnya, bukan lemaknya. Dan yang kelima, perlu mengkonsumsi cukup protein untuk mendukung peningkatan massa otot tadi. Terkait 5 hal ini, ada cara mudah loh untuk mencapainya, yakni dengan mengkonsumsi minuman tinggi protein yang padat energi. Kita pakai contoh salah satu produk dari brand yang aku yakin mayoritas dari kita sudah pernah dengar, yakni Apton Weight Gain.
Epeton Weight Gain ini, sesuai dengan namanya ya, memang terkenal banget sebagai minuman untuk penambah berat badan, dan memang sudah terbukti secara klinis dapat menambah berat badan secara sehat. Hal ini disebabkan karena selain mengandung cukup banyak kalori, bahan yang digunakan Epeton ini juga protein berkualitas tinggi, termasuk di dalamnya adalah whey protein yang asam amino cepat dan mudah dicerna. Oleh karena itulah, Epeton ini memiliki nilai PER 3,1. PER sendiri adalah singkatan dari protein efisiensi rasio, yang digunakan untuk menilai seberapa efektif kemampuan produk berprotein dalam meningkatkan berat badan. Standar dari FDA sendiri minimal PER-nya adalah 2,5 untuk produk dengan klaim protein kualitas tinggi. Dan semakin tinggi nilai PER-nya, berarti semakin baik juga produk tersebut untuk menambah berat badan. Sebagai komparasi, ini nilai PER dari produk kacang, kedelai, susu, dan juga daging. Lebih tinggi Epetonnya kan? Pada tahun 2017 lalu juga pernah dilakukan uji efikasi produk Epeton ini di Institut Pertanian Bogor. Ada dua kelompok yang diuji. Kelompok pertama adalah remaja usia 13-17 tahun, dan pada kelompok kedua ada dewasa usia 18-30 tahun. Hasilnya, setelah 90 hari suplementasi dengan Epeton, para peserta mengalami kenaikan berat badan sekitar 2-3 kg. Kesuksesan penambahan berat badan ini juga didukung karena metodenya yang sangat mudah. Mudah ya karena kamu tinggal minum aja, minim persiapan. Selain itu karena bentuknya yang cair, jadinya tidak terlalu mengenyangkan dan bikin kamu tetap bisa makan makanan lainnya tanpa kekenyangan. Kalau caranya mudah ya kamu bisa surplus dengan lebih konsisten. Sekarang kita simak sekilas ya kandungan gizinya. Kita lihat ya proteinnya yang tadi sudah kita omongin terus. Tinggi kan? Per 400 kalori ada 30 gram protein. Penting nih untuk lihat kalorinya dari mana. Jangan asal tinggi kalori tapi hanya dari karbohidrat dan lemak saja. Karena nanti kalau asal bisa-bisa ya dominan body fat semua yang nambah. Kalau tinggi di protein dikombinasikan dengan angkat beban, nanti yang naik bisa dominan massa ototnya. Selain itu kita lihat nih, jika Epeton ini difortifikasi dengan berbagai vitamin dan mineral juga. Ini penting karena banyak orang kurus tidak tercukupi kebutuhan zat gizi mikronya. Saran penggunaannya, Epeton ini bisa diminum 2-3 kali sehari setelah makan. Sisanya kamu bisa tetap makan seperti biasa aja. Logikanya nih, misal kamu biasanya makan pagi, siang, dan malam seperti itu masing-masing 500 kalori. Kan kamu total kemasukan 1500 kalori ya? Padahal buat naikin berat badan, mungkin kamu butuh 1800 kalori plus-plus. Ketambahan minum Epeton 2-3 kali sehari tadi, kamu akan ketambahan 400-600 kalori. 1500 ditambah dengan 400-600, maka kamu sudah mengkonsumsi 1800 kalori lebih dan lama-kelamaan berat badan kamu akan bertambah. Mudah kan? Menambah berat badan kalau memang kamu terlalu kurus itu penting loh. Alasannya ada dua. Yang pertama dari segi kesehatan. Seringkali orang berpikir kurus itu sehat, padahal itu tidak benar. Kalau kita lihat kurva penyebab mortalitas atau angka kematian dari berbagai penyebab berdasarkan indeks massa tubuh, tidak hanya orang yang kelebihan berat badan yang resikonya meningkat, tapi juga orang yang berat badannya terlalu rendah. Lihat nih kurvanya, bentuknya huruf J. Terlihat resikonya sama-sama meningkat pada indeks massa tubuh yang rendah dan juga tinggi. Resiko dari penyakit menular, penyakit tidak menular, dan cedera semua meningkat jika berat badan terlalu rendah. Hal ini disebabkan karena orang dengan berat badan yang terlalu rendah bisa jadi kekurangan asupan energi, kekurangan asupan gizi, terlalu sedikit massa ototnya, terlalu sedikit essential body fat-nya, dan semua ini bisa mendorong juga ke kepadatan tulang yang rendah dan imunitas yang rendah juga. Selain itu, tentunya kepercayaan diri seseorang juga akan lebih meningkat apabila badannya bisa jadi lebih ideal dan atletis. Dan hal ini dapat kamu capai dengan pola makan yang baik, olahraga yang tepat, dan bantuan suplementasi yang strategis juga. Jadi buat kamu nih yang selama ini merasa sulit menambah berat badan, kamu bisa deh cobain produk Epeton ini. Gampang banget kok ditemui produknya. Bisa cari di apotek ataupun swalayan terdekat. Atau bisa meluncur langsung ke Instagramnya di @epeton_indonesia. Semoga sukses naikin berat badan ya guys.